Materi pertemuan 6 Analisis rasio solvabilitas leverage. Pengertian rasio solvabilitas. Pada pertemuan ke-6 ini, kita akan membahas analisis rasio solvabilitas atau leverage. Rasio solvabilitas adalah rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajiban jangka panjangnya. Rasio ini juga menunjukkan seberapa besar perusahaan dibiayai oleh utang dibandingkan dengan modal sendiri. Fokus utama analisis solvabilitas adalah menilai struktur modal perusahaan serta tingkat risiko keuangannya. Semakin tinggi penggunaan utang, semakin tinggi pula risiko keuangan perusahaan. Tujuan analisis solvabilitas. Analisis solvabilitas bertujuan menilai stabilitas keuangan jangka panjang perusahaan. Secara khusus analisis ini digunakan untuk menilai keseimbangan antara utang dan modal, mengetahui tingkat ketergantungan perusahaan terhadap kreditur, mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka panjang, serta menilai tingkat risiko investasi. Dengan demikian, rasio solvabilitas sangat penting bagi investor, kreditur, dan manajemen. Debt-to-asset ratio. Rasio pertama adalah debt-to-asset ratio. Rasio ini mengukur seberapa besar total aset perusahaan dibiayai oleh utang. Rumusnya adalah debt-to-asset ratio sama dengan total utang dibagi total aset. Interpretasi umum. Semakin tinggi rasio, semakin besar ketergantungan perusahaan terhadap utang. Semakin rendah rasio, semakin besar proporsi aset yang dibiayai oleh modal sendiri. Rasio ini penting karena menunjukkan tingkat keamanan perusahaan dalam menghadapi risiko keuangan. Debt-to-equity ratio. Rasio kedua adalah debt-to-equity ratio. Rasio ini menunjukkan perbandingan antara total utang dan total ekuitas. Rumusnya, debt-to-equity ratio sama dengan total utang dibagi total ekuitas. Rasio ini menggambarkan struktur pendanaan perusahaan. Jika rasio tinggi, perusahaan lebih banyak menggunakan utang dibanding modal sendiri. Jika rasio rendah, struktur modal perusahaan lebih konservatif. Namun, tingkat rasio ideal berbeda pada setiap industri. Long-term debt ratio. Rasio ketiga adalah long-term debt ratio. Rasio ini mengukur proporsi utang jangka panjang terhadap total struktur pendanaan perusahaan. Rumusnya, long-term debt ratio sama dengan utang jangka panjang dibagi total aset, atau dalam beberapa analisis, dibandingkan dengan total modal. Rasio ini penting karena utang jangka panjang memiliki konsekuensi beban bunga dan kewajiban pembayaran dalam jangka waktu lama. Semakin besar proporsi utang jangka panjang, semakin besar risiko keuangan jangka panjang perusahaan. Times interest earned. Rasio keempat adalah times interest earned atau rasio kemampuan membayar bunga. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan membayar beban bunga dari laba operasionalnya. Rumusnya, times interest earned sama dengan laba operasi dibagi beban bunga. Interpretasinya, semakin tinggi rasio, semakin besar kemampuan perusahaan menutup beban bunga. Jika rasio rendah, perusahaan berisiko mengalami kesulitan membayar kewajiban bunga. Rasio ini sangat penting bagi kreditur karena menunjukkan tingkat keamanan pembayaran bunga. Analisis struktur modal dan risiko. Dalam praktik analisis rasio solvabilitas,
Digunakan untuk menilai struktur modal perusahaan secara menyeluruh. Struktur modal adalah kombinasi antara utang dan ekuitas yang digunakan untuk membiayai aset perusahaan. Struktur modal yang sehat adalah struktur yang seimbang. Jika utang terlalu besar, risiko kebangkrutan meningkat. Namun jika utang terlalu kecil, perusahaan mungkin kehilangan peluang memperbesar laba melalui leverage. Karena itu, tujuan analisis solvabilitas bukan mencari utang paling kecil, tetapi mencari komposisi modal yang optimal. Kelebihan dan keterbatasan analisis solvabilitas. Rasio solvabilitas memiliki beberapa kelebihan. Memberikan gambaran risiko jangka panjang, menunjukkan stabilitas keuangan perusahaan, dan membantu menilai keamanan investasi. Namun terdapat keterbatasan. Rasio bergantung pada data historis. Tidak selalu mencerminkan kondisi pasar saat ini. Dan dapat dipengaruhi kebijakan akuntansi perusahaan. Oleh sebab itu, analisis solvabilitas sebaiknya dikombinasikan dengan analisis rasio lainnya. Kesimpulan pertemuan 6. Sebagai penutup, rasio solvabilitas merupakan alat penting untuk menilai struktur modal dan risiko keuangan perusahaan. 4 rasio utama yang digunakan adalah Debt to Asset Ratio, Debt to Equity Ratio, Long-Term Debt Ratio, dan Times Interest Earned. Setiap rasio memberikan sudut pandang berbeda mengenai tingkat ketergantungan perusahaan terhadap utang. Pemahaman rasio solvabilitas sangat penting, karena struktur modal yang sehat menentukan stabilitas dan keberlangsungan perusahaan.